Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita ini bagai diombang-ambing oleh ombak ketidakmenentuan, antara kegagalan dan keberhasilan, antara keputusasaan dan harapan, antara keadaan sakit dan sehat, antara kebaikan dan kejahatan, antara dosa dan tobat. Hidup kita sulit diramal, susah digenggam, tidak seperti sebuah mobil yang dapat dikendalikan setir. Mobil yang disetir oleh seorang supir mahir pun ternyata masih bisa tergelincir, apalagi hidup. Kita berusaha menguasai diri agar hidup kita terarah pada keselamatan dan kebahagiaan, tetapi ternyata kita masih terpeleset juga. Kita mau menyambut Tuhan dengan sungguh, tetapi kadang tanpa persiapan utuh. Masa Advent adalah masa persiapan agar kita pantas menyambut kedatangan Yesus. Masa tobat agar kita kembali ke relnya, yaitu rel sebagai citra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita mengalami peristiwa penting dan mendesak di hadapan kita harus segera mempersiapkan diri. Seorang siswa yang hendak ujian, maka cepat-cepat mempersiapkan diri. Kalau tanpa persiapan panjang, hanya mendadak, sistem kebut semalam, gelisah, panik, serangan fajar, berbagai bekal pun disiapkan. Panik, orang tidak punya persiapan panjang. Sepasang sejoli yang hendak menikah, butuh persiapan juga. Seorang pemuda yang hendak menjadi imam butuh persiapan yang panjang. Maka apakah sesuatu itu penting? Kalau penting disiapkan panjang, jangan sampai mendesak. Sesuatu yang penting dan mendesak, hasilnya biasanya kurang memuaskan. Seorang yang hendak menyambut tamu agung butuh persiapan. Tergantung kedatangannya mendesak atau tidak, penting atau tidak. Beres-beres rumah, siapkan makanan. Tanpa persiapan yang cukup, orang akan was-was. Tanpa kesiagaan penuh, orang akan deg-degan menghadapi peristiwa yang akan datang. Saudara-saudari yang terkasih, persiapan inilah yang diwartakan bacaan-bacaan hari ini. Nabi Yesaya mengajak umat untuk mempersiapkan diri, membuka jalan bagi Tuhan yang datang. Ia datang bagaikan gembala yang penuh pengampunan dan hendak menghimpun domba-dombanya. Umat diminta untuk tidak takut, tetapi bagaimana menyiapkan diri sebaik mungkin menyambut kedatangan Allah yang maha baik. Kebaikan Allah itulah yang digambarkan Petrus dalam bacaan kedua. Ia sabar kepada kita, karena menghendaki agar jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Pertobatan itulah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis. Ia mengajak umat untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan percaya dan membiarkan Tuhan ambil bagian dalam hidup manusia, dengan membiarkan diri dibaptis, agar manusia kembali pada jalan hidupnya, pada tracknya, pada relnya, yaitu sebagai citra, gambar, dan tulisan Allah. Pertobatan ini diwartakan oleh Yohanes dengan memberi contoh hidup asketik dan hidup formatif. Hidup asketik adalah hidup mati raga, hidup menahan diri, hidup ugah hari. Hidup formatif adalah yaitu hidup binaraga, membentuk dan menata diri supaya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk menyambut Tuhan. Itulah hidup on the track, hidup pada rel yang Tuhan kehendaki. Yohanes mempersiapkan kedatangan Yesus lewat 3 cara. Ia mewartakan kabar baik, ia mewartakan pertobatan, ia mewartakan tentang Allah yang penuh belas kasih. Kedua, ia mengajak orang mengubah jalan hidupnya agar hidup ada pada jalan Tuhan.
tidak dikejar-kejar kesalahan dan dosa. Ketiga, ia memberi contoh sendiri kepada para pendengarnya bagaimana hidup bermati raga, yaitu menyangkal dan mengontrol diri, serta menata raga, yaitu menjaga tata wicara dan tata laku agar berada pada jalan Tuhan, pada rel yang Tuhan telah sediakan untuk keselamatan. Dengan pewartaan kabar baik, merenungkan dan mewartakan sabda Tuhan, kitab suci, ajakan bertobat, yaitu mengubah cara hidup dan gaya hidup, metanoia, serta teladan mati raga dan bina raga, yaitu memperlihatkan teladan hidup suci. Yohanes mengajak kita bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, kita pasti mempunyai pengalaman penting dalam hidup. Semua butuh persiapan. Saat tak ada persiapan yang cukup, kekhawatiran, ketakutan pun bisa muncul. Kini kita berada pada masa Advent, yaitu masa persiapan untuk kelahiran Yesus. Masa untuk kembali kepada trek, agar kita berada pada rel untuk menyambut kedatangan Tuhan. Agar rel ini sampai ke tujuan stasiun di mana Tuhan lahir di situ. Jangan sampai ke rel yang lain atau keluar dari rel sehingga tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Sejauh mana Yesus berarti dalam hidup kita, ini akan menentukan seberapa besar persiapan kita untuk merayakan kelahirannya. Pada masa Advent, kembali kita diajak oleh Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan diri atau mempersiapkan orang lain seperti Yohanes Pembaptis, setidaknya melalui 3 cara tadi. Mewartakan kabar gembira, love speech, ujaran kasih, bagaimana Allah dalam diri Yesus mengasihi kita. Dengan bertobat dan dengan memberi contoh hidup yang nyata yang tampak dalam bentuk penyangkalan diri dan penataan diri, agar kita tahu diri dan tahu batas. Hingga kita berani berkata kepada diri sendiri, cukup terhadap sesuatu yang menyesatkan atau sesuatu yang menyebabkan berdosa. Serta berani berkata siap untuk menyambut Tuhan dan bertemu dengannya, serta untuk membawa orang pada jalur yang Tuhan kehendaki. Persiapan baik menyambut kedatangan Yesus membuat kita tenang dan senang, membuat hati aman dan nyaman. Persiapan benar membuat kita layak menyambut kedatangan Tuhan, membuat kita berada pada jalurnya sehingga sungguh kita mempunyai harapan bertemu Tuhan. Setiap orang mempunyai cara menyiapkan Natal sebagai kelahiran Yesus di dalam hidup kita. Cara apa yang hendak atau sedang kita usahakan?